Selamat datang di Yuda Media HD, teman-teman. Di subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe. Kita akan ngebahas informasi politik terbaru nih. Flashback 1-2 hari ke belakang di mana tim pembela ulama dan aktivis katanya begitu ya, TPUA kemarin baru saja mengunjungi kediaman Pak Jokowi dan juga sudah melabrak dan menggeruduk UGM, kampus dari Pak Jokowi. Ini ada yang menarik, ada satu video rekaman dan juga dokumentasi bagaimana kemarin itu ada apa istilahnya debat sengit ya antara orang-orang UGM, rektorat dan juga para dekan dengan perwakilan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Sampai akhirnya yang terakhir ini Roy Suryo justru minta maaf. Mohon maaf kalau sudah tadi eyel-eyelan gitu katanya. Ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya. Kenapa jadi ciut nyali begini, Bang Roy Suryo? Barusan dikasih fakta ya sama rektor UGM dan juga para dekan, begitu? Minta maaf loh, mohon maaf tadi kalau ada suara meninggi. Justru sekarang ketika dikasih fakta, ya minta maaf, apaan? Ini harus ngibrit minta maaf ya kan, kecil nyalinya jadinya. Yang menarik adalah komentar dari Mahfud MD juga nih, bahwa orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebenarnya buang-buang waktu gitu. Sebenarnya mau ngapain sih? Kalau misalkan bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu terus apa? Membatalkan semua keputusan Pak Jokowi selaku presiden, gubernur, wali kota gitu? Hah? Karena kata Mahfud MD, walaupun terbukti ijazah Pak Jokowi palsu, itu semuanya sah. Bahkan keputusan-keputusan presiden era 2014-2024 itu sah semuanya. Gak ngefek. Buang-buang waktu kalian. Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Oh, dengerin. Tujuannya apa? Mau membatalkan semua jabatan Pak Jokowi yang lalu. Itu pun kalau bener ijazahnya palsu. Kan udah dikasih tunjuk sama UGM. Asli. Lagian juga dipertanyakan nih, hak orang-orang ini untuk memaksa dengan arogannya Pak Jokowi untuk menunjukkan. Ini punya hak gak sih mereka? Jangan-jangan ini pemaksaan. Melanggar hukum jadinya. Oke, saya tetap respect sama keduanya. Ya, kiprahnya juga baik. Ya, Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya, sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismon, Bung Rismon itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk, minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ. Kemudian sama pihak yang bersangkutan
tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan, memang cukup dijaga perlu lah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto, dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana, ini nih cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan nama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik, jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital. Tuh, harus ada legal standingnya. Makanya Pak Jokowi mengatakan, saya tidak akan bisa dipaksa oleh orang-orang itu. Kecuali pengadilan yang menyuruh saya untuk menunjukkan ijazah, baru saya mau. Termasuk juga UGM pernah mengeluarkan statement yang sama. Kami tidak akan membuka informasi lebih detail, cuman ngebuka informasi publik saja. Tapi jika pengadilan menginginkan informasi detail itu dibuka, kami siap. Itu kata UGM. Makanya ketika 16 April anak Abah datang ke Kelurahan Sumber, Kota Solo di rumah Bapak Jokowi juga menerima. Bahkan 4 perwakilan dari anak-anak Abah ini diterima untuk bisa sowan masuk ke kediaman Pak Jokowi untuk ngobrol. Tapi apakah Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Tidak. Mohon maaf. Sebagai advokat, mohon izin, saya menyampaikan Pak, alhamdulillah diizinkan 4. Oke. Kemudian nanti wartawan tidak boleh masuk memang. Oke. Nanti apabila sudah selesai boleh door stop. Nanti mungkin di depan begitu. Oke. Sampaikan terima kasih. Nanti yang 4 orang nanti ada pas pampres yang mengawal. Monggo silakan. Silakan. Silakan Pak. Ayo Pak. Wah, disorakin. Disorakin. Diterima loh sama Pak Jokowi, tapi nggak semuanya, nggak muat dong. 4 orang saja perwakilan dari gerombolan anak Abah ini untuk bisa masuk dan juga komunikasi ngobrol dengan Pak Jokowi. Tapi mohon maaf nih, nggak dikasih tunjuk ijazahnya. Kata Pak Jokowi sekali lagi, orang-orang ini nggak punya hak untuk memaksa saya. Mantap, mantap. Biarkan mereka mati dalam kebingungan dan penasaran, mati penasaran gitu. Bahkan ada pengakuan sendiri dari anak Abah bahwa Pak Jokowi itu menerima mereka dengan sangat baik. Sampaikan di hadapan bangsa Indonesia tersebut ya. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin di antara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silakan dimakan Bu. Ya tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya ya betul dong, kita kan harus
berhitung ya, dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan. Kami tentu tidak menerima makanan tersebut. Oh, ini udah dikasih serabi loh Bu. Ditolak karena takut diracun atau bagaimana? Begitu ya. Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Nah, meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Oh iya, ada yang puasa dibatalin juga gara-gara mau nerima serabi dari Pas Pampres gitu. Pengakuan dari anak Abah sendiri bahwa Pak Jokowi menerima dengan hangat perwakilan mereka. Bahkan ini cerita dari mereka sendiri, ada dikasih makanan kecil gitu ya, cemilan. Tapi ada juga yang suuzon. Katanya jangan sentuh tuh cemilan, nanti diracun. Udah bagus dikasih. Tapi mungkin apa yang kita ungkapkan di video kemarin, bahwa kita mempersilahkan, kita mendukung ketika Pak Jokowi mempersilahkan anak-anak Abah ini untuk masuk ke dalam. Tapi kita menyarankan Pak Jokowi untuk nggak ngasih tunjuk ijazah aslinya. Kenapa? Mereka nggak ada hak untuk maksa-maksa Pak Jokowi. Ya kan? Ternyata mungkin didengar oleh Pak Jokowi. Akhirnya benar Pak Jokowi tidak memberi tunjuk ijazah mereka. Pak Jokowi justru mengejek anak-anak Abah ini. Benar Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya kepada para anak Abah, tapi justru Pak Jokowi jauh beberapa saat sebelumnya menunjukkan ijazah aslinya. Dari mulai ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah di UGM kepada para wartawan. Belasan wartawan diundang untuk masuk dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri ijazah-ijazah dari Pak Jokowi. Tapi ada syarat waktu itu, tidak boleh difoto. Waduh. Tadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu. Terus ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM tuh warna emas gitu. Nah di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Oh, diejek sama Pak Jokowi. Kalian yang ngotot-ngotot pengen tahu, pengen ngelihat ijazah asli saya, mohon maaf, nggak saya kasih tahu. Tapi para wartawan tak kasih tunjuk. Syaratnya satu, nggak difoto. Dan ini adalah salah satu wartawan yang dipanggil Pak Jokowi untuk ini ya, untuk menyaksikan secara langsung ijazah Pak Jokowi itu benar adanya, real, wujudnya ada gitu. Dan ini sudah seperti yang kita prediksi bahwa kedatangan orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini bakal bentrok dengan orang-orang yang biasanya mengantri untuk sowan Pak Jokowi. Udah kita prediksi, kan mereka bakal ketemu gitu ya, antara pendukung Pak Jokowi dan orang-orang ini, para anak Abah yang pembenci Pak Jokowi ini. Dan benar, 16 April terjadi banyak bentrokan di sana, sampai-sampai Pas Pampres kewalahan kayaknya. Udah pulang. Gimana sih orang-orang ini? Katanya mau silaturahmi, malah bikin rusuh. Kan dengan adili Jokowi. Oh di sini rumahnya Pak Jokowi kok. Ada lagi datang ke sini itu rumahnya Mulyono ya. Ada kok, kita juga ada bukti kok. Ya, termasuk kalian ke sini ya, kalian kan nggak suka. Bukan suka tidak suka, ibunya kan tadi ya Pak ya. Ini sebagai rakyat. Saya juga rakyat. Ini sebagai rakyat. Lu boleh menentang. Kita juga boleh mendukung. Ya silakan. Boleh. Cuman kan ibu tadi katanya saya sudah lihat ijazahnya, saya belum. Pak,
mobil SMK Pak Jokowi itu kan hoax, Pak. Loh, kenapa tanya itu? Ini kesini mau apa? Yang jelas bagi kami kalian kesini mau memancing kerusuhan. Ya, tadi kami memang di sini, ini ada bukti. Ada 2 orang yang menurut kami penyusup dan itu sengaja memancing kerusuhan. Yang pertama, dia datang dengan ikat kepala Adili Jokowi. Jelas-jelas di rumah Jokowi dia datang seperti itu. Bagi kami, dia akan memancing kerusuhan. Kenapa? Ini rumah Jokowi, ya kan? Dia datang dengan tali kepala yang sedemikian, itu kan jelas. Saya ngapain kamu nunjukin apa? Kau kenapa kau sebut nama Mulyono? Ini beliau itu namanya Jokowi. Kamu jangan tidak saya toh. Aku tertarik untuk tadi dengan Mulyono. Ya kenapa? Nama beliau Jokowi, tahu saya. Kenapa? Ya enggak boleh. Kamu mau kesini mau memancing kerusuhan? Bukan, saya melihat sini. Saya masuk teman saya punya itu. Jadi yang mana? Aku tanya saja tadi. Saya kira jenengan itu teman-teman yang bola itu. Makanya aku tadi tertarik dirimu panggil Mulyono. Makanya saya salah ngomong. Ngeles sekarang, salah omong katanya. Ada Bang Sylvester juga yang kayaknya sudah geram dan emosi ya. Itu jangan mbak-mbak dong polisinya, jangan. Iya, jangan mbak-mbak polisinya. Itu Bang Sylvester sudah mau hilang kendali. Komentar kalian deh, silakan tulis di kolom komentar.